Jadi Allah sendiri yang jawab, hamba, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil, sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini adalah dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, dan tema kali ini adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat tuh kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Ya, segera tobat. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua, sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah, bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Muhammad SAW, katakan, firaukan pada semua hambaku yang berlumur maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Janganlah kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah itu mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dosa-dosa kita itu bagaikan buih-buih di lautan, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ingat bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuk kita lanjut. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus, ya, video-video yang buruk, tobat. Gimana ciri diterimanya? Maka matanya sudah nggak suka lagi melihat yang salah, yang soleh yang dilihat, Quran yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia nggak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengarannya udah nggak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat faman taba wa aslah. Ya, dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Nah, setelah kita bertobat itu kita berbuat islah. Islah itu apa? Yaitu kita melakukan perbuatan baik yang bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, kita perbaiki diri kita, berusaha menghindari keburukan-keburukan yang pernah kita jalani dulunya, berusaha menghindari pandangan-pandangan kita ke suatu mungkin yang mengandung dosa-dosa, mengandung maksiat. Mungkin waktu kita scroll-scroll lihat YouTube atau TikTok yang mengandung dosa lah ibaratnya, ya kita usahakan untuk skip dulu, kita lewati, kita mencari hidayah Allah. Ya, kita lanjut. Karena itu jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi, terus tobat terus, sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari tobat. Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat.
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda taubat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa, aku sayang. Jangan putus asa. Nah, jangan pernah kita itu berputus asa. Ya, seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat, jangan sampai ketika misalnya kalian itu berbuat dosa, mungkin mabuk, kemudian tiba-tiba kecelakaan di jalan dan meninggal, dan itu kan meninggalnya kan mohon maaf suul khotimah. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan dosa, ingatlah jangan sampai ketika kita berbuat dosa itu kita meninggal di waktu itu. Dan kita ingat, kita itu nggak tahu waktu kapan rahmat Allah itu datang kepada kita, dan juga kita itu nggak tahu murka Allah itu datang ketika kita berbuat apa, kita juga nggak tahu, nggak pernah tahu. Jadi untuk itu kita berusaha perbaiki diri, berusaha mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima nggak kalau tobat? Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qurannya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab, hamba, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam tobat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertaubat daripada orang yang soleh tetapi tidak pernah merasa berbuat salah, tidak pernah merasa salah. Nah, ketika kita sudah bertaubat, sudah menjalankan perintah Allah, entah itu sholat tepat waktu, berjamaah, mungkin ditambah juga dengan sholat sunnah, puasa Senin Kamis, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Ketika kita sudah berusaha memperbaiki diri, kita itu jangan pernah merasa bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Kita itu jangan merasa diri kita itu lebih suci daripada orang lain. Jangan seperti itu. Jangan merasa paling benar sendiri, orang lain salah semua. Jangan sampai kita itu seperti iblis, merasa paling senior, merasa paling soleh sendiri, merasa paling intinya paling tinggi lah. Jangan sampai kita itu sombong seperti itu, karena itu perbuatan sombong itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti iblis sampai diusir dari surga. Jangan seperti itu, jauhi sombong, karena sombong itu akan membakar semua amal kebaikan kita. Ibaratnya seperti api yang membakar kayu kering, kayu bakar, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan dari kajian itu, yuk kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah SWT. Yuk kita perbaiki diri. Ya, sering-sering istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT.
Dan sampai di sini dulu reaksi ramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.